والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 9. Al-Quran juga merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat istimewa. Keistimewaan ini tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Salah satu keistimewaannya adalah ia mampu memberikan syafaat kepada pembacanya. Oleh sebab itu, Nabi menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak membaca Al-Quran agar kelak dapat mendapatkan syafaat Al-Quran. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat Cinta Islam Channel, tahukah kalian bahwa kelak di padang mahsyar Al-Quran akan memberikan 4 syafaat bagi umat Islam? Lalu umat Islam yang bagaimanakah yang akan mendapatkan syafaat itu? Dan apa sajakah 4 syafaat Al-Quran itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Mendapatkan syafaat Al-Quran ini, seorang muslim harus memiliki hati yang terikat kuat dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, pemimpin, dan pedoman dalam hidupnya. Inilah kriteria umat Islam yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran tersebut. Di antara sekian jenis syafaat Al-Quran yang kelak akan diberikannya di akhirat adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai pemberi syafaat untuk masuk ke dalam surga. Syafaat Al-Quran yang pertama adalah ia kelak akan memberikan syafaat kepada seseorang untuk masuk ke dalam surga. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya dengan tadabbur dan mengamalkannya." Bacalah Az-Zahrawain atau 2 cahaya, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti 2 awan atau seperti 2 cahaya sinar matahari atau seperti 2 ekor burung yang membentangkan sayapnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca 2 surat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Syekh Faisal Al-Mubarak rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini merupakan motivasi dan perintah agar kita terus-menerus membaca Al-Quran, dan bahwasanya ia memberikan syafaat bagi penjaganya, yaitu orang yang selalu membacanya, berpegang teguh dengan kandungannya, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Al-Alamah Abdul Rauf Al-Munawi rahimahullah menjelaskan bahwa orang yang hanya membaca atau menghafalkan ayat-ayatnya tanpa memperdulikan aplikasi kandungannya, maka ia tidak dianggap sebagai penjaga Al-Quran yang berhak mendapatkan syafaatnya. Kedua, sebagai pengangkat derajat di dalam surga. Syafaat Al-Quran selanjutnya adalah ia akan mengangkat derajat seorang hamba kelak di dalam surga. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dikatakan pada orang yang menjadi penjaga Al-Quran, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau dahulu sewaktu di dunia membacanya dengan tartil, karena sesungguhnya kedudukanmu atau tingginya derajatmu di surga adalah tergantung pada akhir ayat yang engkau baca." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Para ulama rahimahullah menyatakan bahwa setiap seseorang membaca 1 ayat, maka ia akan dinaikkan 1 tingkatan surga hingga ia berhenti pada ayat terakhir hafalannya. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya jumlah tingkatan surga itu sebanyak jumlah ayat Al-Quran, dan tidak ada satupun penghuni surga yang lebih utama tinggi tingkatannya daripada pembaca Al-Quran." Ketiga, dapat terhindar dari hisab yang buruk. Syafaat Al-Quran selanjutnya adalah dapat menghindarkan penjaganya dari adanya hisab atau perhitungan amalan yang buruk kelak di padang mahsyar. Dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata,
siapa yang membaca Al-Quran dan mengikuti petunjuknya, maka Allah akan memberinya hidayah di dunia dan melindunginya dari buruknya hisab amalan di hari kiamat kelak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan tersesat di dunia dan sengsara di akhirat. Al-Quran Surat Toha ayat 123. Dalam tafsir ayat ini, Imam Ibnu Ashur rahimahullah berkata, firman-Nya dalam ayat ini, maka ia tidak akan tersesat, bermakna bahwa bila seseorang mengikuti petunjuk yang berasal dari Allah yang diturunkan lewat lisan Rasul-Nya, maka ia akan diselamatkan dari adanya kesesatan di dunia ini. Adapun makna tidak akan sengsara adalah tidak mendapatkan kesengsaraan di akhirat nanti, sebab bila ia telah selamat dari kesesatan di dunia ini, maka dengan serta-merta ia juga akan selamat dari kesengsaraan di akhirat kelak. Keempat, dapat memberikan syafaat kepada kedua orang tua. Ternyata kelak di alam akhirat, kedua orang tua penjaga Al-Quran juga mendapatkan syafaat kemuliaan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Seandainya berada di rumah-rumah kalian di dunia ini, maka bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai ganjaran pahala orang yang mengamalkannya? Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menjelaskan secara gamblang bahwa keutamaan ini hanya didapatkan oleh kedua orang tua penjaga Al-Quran yang membaca atau menghafalkan dan mengamalkannya. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi Hafizahullah berkata, para penjaga Al-Quran adalah orang-orang yang mengamalkan kandungannya meskipun mereka tidak menghafalkannya di luar kepala. Sebab itu, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya, maka ia sudah termasuk kerabat Allah secara khusus, baik ia menghafalkannya di luar kepala atau tidak. Namun bila ia menghafalkannya, maka tentunya sangat utama. Dan apabila ia tidak menghafalkannya dan hanya selalu membacanya lewat mushaf dengan selalu mengamalkan kandungannya, maka ia termasuk ke dalam golongan penjaga Al-Quran. Sahabat Cinta Islam Channel, inilah beberapa jenis syafaat Al-Quran terhadap para penjaganya kelak di hari akhirat. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang yang diberikan syafaat olehnya kelak di hari kiamat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.